Ikhwani fillah rahimakumullah, dalam bahasa kita ada istilah usia dan ada istilah umur. Apa itu perbedaan antara keduanya? Apa itu usia dan apa itu umur? Usia di dalam bahasa Arab disebut dengan istilah sinnun. Arti dasar dari sinnun itu adalah gigi, yang kemudian diartikan usia dalam bahasa kita. Iya, kadang memang usia ada hubungannya dengan pertumbuhan giginya. Kemudian istilah kedua adalah umur. Dan umur dalam bahasa Arab adalah umrun. Di antara makna yang terkandung dari kalimat umrun adalah ma'mur. Dalam bahasa Arabnya ma'mur. Maksud dari umur adalah waktu yang sudah digunakan ataupun yang akan digunakan, yang nanti dengan waktu tersebut kita menanam kebaikan dan kemanfaatan semasa hidup ini. Coba kita perhatikan, ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Usia itu lebih kepada sifat fisik biologis. Ya, kalau kita mau perhatikan, usia itu lebih kepada sifat fisik biologis. Sedangkan umur lebih kepada historis produktif positif semasa hidupnya. Di mana umur lebih kepada produktivitas kebaikan semasa hidupnya. Di mana di saat dia menjalankan kehidupan ini banyak kebaikan dan kemanfaatan yang bisa dia lahirkan, yang nanti kemanfaatan ini akan dia rasakan efek baiknya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Makanya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdoa kepada Allah, kita tidak memakai istilah usia. Bukan panjang usia, tapi panjang umur. Panjangkan umur kami, bukan panjangkan usia kami. Maksudnya apa? Ya Allah, bimbing kami, arahkan hati dan pikiran kami, ya, untuk memakmurkan kehidupan kami semasa hidup di dunia dengan kebajikan dan kebajikan, dengan banyak membawa kemanfaatan. Baik manfaat itu akan kami rasakan di dunia ini maupun kemanfaatan itu akan kami peroleh nanti di akhirat kelak. Itu makna dari panjang umur ataupun permohonan, ya, panjangnya umur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar panjang usia. Saudaraku, bukan hanya sekedar panjang usia yang kita minta kepada Allah. Namun, bagaimana kita nantinya mengisi usia ini? Apakah kita isi usia ini dengan kebaikan ataupun dengan maksiat? Maka dari itu tidak boleh kita hanya sekedar meminta kepada Allah panjang usia saja. Namun yang kita mintalah panjang umur dan jadikan umur kita ma'mur dengan kebaikan. Coba kita perhatikan. Misalnya para ulama yang telah mendahului kita. Berapa usia mereka yang Allah berikan semasa hidup di dunia? Semisal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, usia beliau, wahai saudaraku, kurang lebih 54 tahun. Coba kita lihat juga Imam An-Nawawi rahimahullah. Allah berikan beliau usia semasa hidup di dunia ini adalah 45 tahun. Imam Bukhari rahimahullah usianya 60 tahun. Imam Muslim usianya berapa? 55 tahun. Imam Al-Ghazali usianya hanya 55 tahun juga. Dan banyak ulama-ulama yang lain. Ya Allah berikan kesempatan usia di saat perjalanan hidup di dunia ini adalah usia yang sangat singkat. Namun coba perhatikan umur mereka. Coba sama-sama kita perhatikan. Memang secara biologis, umur biologis mereka secara fisik, ulama-ulama tersebut usia relatif pendek. Tapi umurnya sangat panjang, wahai saudaraku. Sampai saat ini kita masih belajar tafsir, hadis, fikih, tasawuf, tazkiyatun nufus, tauhid dan lain-lainnya dari karya-karya para ulama tersebut. Begitu banyak kebaikan yang beliau tinggalkan, yang beliau tersebut tinggalkan, ya, di saat beliau sudah meninggalkan dunia ini. Begitu banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari hasil karya mereka, dari dakwah-dakwah mereka. Memang sekali lagi, secara usia relatif pendek Allah berikan kepada mereka. Namun, coba kita perhatikan umur mereka. Umur mereka insya Allah ma'mur, saudaraku. Apa itu umur ma'mur? Umur yang terisi dengan manfaat dan manfaat. Umur yang terisi dengan kebaikan dan kebaikan. Umur yang dijauhkan oleh Allah dari maksiat kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau ditanyakan, siapa sih orang yang paling baik dan siapa sih manusia yang paling buruk? Ya Rasulullah, ayyun nas khairun? Qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu.
Rasulullah ketika ditanyakan, siapa ya Rasulullah orang yang paling baik? Maka Rasulullah menjawab, orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya. Coba kita perhatikan, Rasulullah tidak menyebutkan orang yang panjang usianya, namun Rasulullah menyebutkan dengan istilah umur. Man tala umruhu, bukan man tala sinnuhu. Orang yang paling baik adalah siapa yang Allah panjangkan umurnya, kemudian dengan umurnya dia isi dengan banyak kebaikan. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ketika Rasulullah ditanyakan, wa man syarrun nas, fa ayyun nasi syarr, siapakah manusia yang paling buruk? Qal, Rasulullah menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling buruk adalah orang yang umurnya makmur, namun bukan makmur dalam kebaikan, makmur dalam keburukan. Itulah manusia yang paling buruk. Panjang juga umurnya, panjang juga usianya, makmur juga usianya, namun dia memakmurkan usianya dengan maksiat. Itulah seburuk-buruk manusia yang disebutkan oleh hadis, dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan juga Imam Al-Hakim. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi renungan buat kita semuanya, bisa kita ambil banyak pelajaran di dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.